Pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus baru saja tiba di Jakarta, Indonesia pada Selasa 3 September 2024. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus dan rombongan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pukul 11:26 waktu Indonesia Barat siang hari. Paus Fransiskus dan rombongan tiba di pesawat ITA Airways berwarna biru. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang. Rekan Gilbert, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, Justina, pemimpin Gereja Katolik sedunia ataupun Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus akan melaksanakan perjalanan apologetik sekaligus kunjungan kenegaraan ke Indonesia di mana pada hari ini Selasa 3 September 2024. Berdasarkan tim Tribun Tangerang.com beserta wartakotak.com, Paus Fransiskus tiba di Indonesia dengan menggunakan maskapai penerbangan ITA Airways yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi, di mana Indonesia sendiri merupakan tujuan negara pertama yang menjadi destinasi kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus dalam 12 hari ke depan di Asia. Paus sendiri akan telah bertolak dari Roma pada Italia pada Senin kemarin dengan menggunakan maskapai penerbangan ITA Airways dan rencananya hari besok untuk Rabu, hari kedua ketibaan Paus di Indonesia, Paus Fransiskus akan mengunjungi Istana Merdeka Jakarta sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, Paus Fransiskus sendiri akan mengadakan pertemuan tertutup dengan anggota Ordo Yesuit di Kedutaan Besar Vatikan, Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan Jakarta, dan akan melakukan pertemuan juga bersama uskup, imam, dan juga katekisas di Gereja Katedral Jakarta pada esok hari sorenya. Selanjutnya di hari Kamis, di hari ketiganya sendiri, Paus Fransiskus dijadwalkan akan menemui perwakilan enam agama di Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, dan bertemu juga dengan Imam Masjid Istiqlal Nasar bin Umar, serta puncak pertemuan sendiri akan dihadiri Paus bersama dengan organisasi kemanusiaan di gedung KWI Jakarta, dan puncak acara akan dilaksanakan pada Kamis sore hari sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta untuk melakukan misa dengan 80.000 lebih umat Katolik di Indonesia. Kita tahu memang Justina, Paus Fransiskus merupakan bernama asli George Mario Bergoglio yang lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936 lalu. Dia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, pasangan Mario Joseph Bergoglio dan juga Regina Maria Sifori. Dan Paus sendiri kita sempat mengenyam pendidikan di Wilfrid Baron de Los Santos, Los Angeles, dan melanjutkan sekolah teknik hingga mendapat gelar master di bidang kimia Universitas Buenos Aires. Nanti demikian, meskipun ahli kimia, Paus diketahui memiliki seminari untuk belajar mengenai filsafat dan teologi Fakultas Filsafat. Hingga tahun 1969 ia dihabiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Ramon Juste Castellino. Selanjutnya sendiri masa jabatan di Indonesia sendiri, Paus diketahui Paus dari pertama yang tiba di Indonesia asal dari Vatikan, itu terjadi pada tahun sudah terakhir pada 35 tahun silam, di mana kunjungan pertama Paus saat itu adalah Paus Paulus keempat yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970. Dilanjutkan kemudian 19 tahun kemudian kunjungan Paus kedua ke Indonesia pada tahun 1989 yang dikunjungi Paulus Yohanes Paulus II yang melawat ke Indonesia. Dan ini sebenarnya memang dikabarkan sempat Paus akan datang di tahun 2020, namun karena memang saat itu Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19, agenda untuk kunjungan ke Indonesia pun diundur dan terlaksana pada hari sendiri. Dan untuk dari pihak Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah menyiapkan sejumlah strategi pengamanan tadi ketika ketibaan Paus sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, di mana pihak kepolisian sendiri dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengerahkan 270 personil polisi gabungan
untuk turut terlibat dalam pengamanan ketibaan Paus Fransiskus di Jakarta. Yakni memang Kapolresta Bandar Soekarno-Hatta Kombes Pol Roberto Pasaribu menyampaikan bahwasanya ratusan personil itu terdiri dari pasukan pelopor, gegana, hingga juga samapta. Dan nantinya pengamanan terhadap pemimpinan umat Katolik tersebut di dunia saat tiba di area Bandar Soekarno-Hatta tadi diterapkan menjadi 3 bagian ataupun 3 lapis, di mana ring pertama akan diisi oleh pengamanan dari Pas Pampres, ring kedua akan diisi oleh dari TNI, dan pihak kepolisian sendiri akan mengisi ring 3 pengamanan ketibaan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini. Selain itu juga pihak dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan bahwasanya kedatangan Paus Fransiskus sendiri dipastikan tepat waktu sesuai jadwal. Memang sebelumnya dikabarkan akan lebih cepat, namun ternyata kedatangan terjadwal di perkiraan awal, yaitu 11.20 waktu Indonesia Barat, di mana Kepala Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta Aven Sena mengatakan bahwasanya pesawat yang bawa Paus sendiri akan tiba tepat waktu, karena memang Paus diketahui datang ataupun tiba ke Indonesia dengan menggunakan maskapai penerbangan komersil, bukan pesawat jet pribadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim tribuntangerang.com, Paus Fransiskus tiba dijadwalkan sekira pukul 11:06, namun mundur ke 11:20 di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai penerbangan Alitalia yang dioperasikan oleh ITA Airways, yang memiliki pesawat berjenis Airbus A330-941 dengan nomor penerbangan AZ4000. Dan Avensena dari Kepala Otoritas Wilayah 1 Soekarno-Hatta menyampaikan bahwasanya seluruh instrumen yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, baik dari sisi penerbangan, maskapai ataupun pengamanan, sudah dikoordinasikan sedemikian rupa agar prosesi ketibaan Paus sendiri tepat waktu, dan perjalanan Paus dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Jakarta pun sesuai dengan agenda terjadwal. Pasalnya memang di Bandara Soekarno-Hatta sendiri hari ini terdapat 2 agenda internasional. Yang pertama adalah ketibaan dari Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta pada siang ini, dan selanjutnya ada Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak atau HLF MSP yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan juga Investasi. Oleh karena itu, Arven Sena mengatakan bahwasanya untuk hari ini Bandara Soekarno-Hatta sendiri melakukan pengawalan ketat, bekerja sama dengan seluruh pihak stakeholder ataupun instrumen untuk memastikan agenda-agenda internasional dapat terjadwal dengan baik. Dan Paus sendiri juga dari imigrasi mendapat kemudahan, imigrasi Soekarno-Hatta, untuk dapat melanjutkan perjalanannya tanpa melalui pemeriksaan khusus, dan diberikan akses khusus kepada Paus sendiri, karena memang dari Bandara Soekarno-Hatta juga telah mengoperasikan sejumlah instansi, baik dari pihak kepolisian, tentara, ataupun imigrasi, termasuk untuk dapat melancarkan perjalanan dari Paus Fransiskus ini sendiri saat tiba mendarat di Soekarno-Hatta, kemudian masuk ke dalam mobil penjagaan. Tadi pun Paus diketahui didampingi oleh dijemput oleh Menteri Agama Yakut, dan langsung masuk ke mobil yang telah disiapkan untuk menuju perjalanan ke Jakarta. Dan tadi situasi di sini pun sudah cukup ramai atas kedatangan Paus, namun tetap dengan situasi yang cukup tegang karena pengamanan sendiri Yusina dilakukan sangat ketat oleh pihak kepolisian, dan awak media pun dibatasi untuk dapat mengambil gambar sehingga tidak bisa langsung berakses lebih dekat dengan pesawat ketibaan dari Paus yang berwarna biru maskapai ITA Airways tersebut. Dan nantinya sendiri Paus akan kembali meninggalkan Indonesia setelah melakukan kunjungan di hari Kamis terakhir dan melakukan menjalani puncak acaranya di GBK, melakukan misa bersama dengan umat Katolik di Indonesia, yang akan diperkirakan akan dihadiri 80.000 orang. Selanjutnya Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke negara selanjutnya selama 12 hari ke depan ke sejumlah negara-negara khususnya di wilayah Asia. Demikian, Mustina lapor sampaikan. Terima kasih rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.